Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Dari Dalam Keluar. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat. Kami membutuhkan Kuasa Roh Kudus, kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran firman Tuhan, Alkitab ini boleh menambah wawasan kerohanian kami, boleh menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema, ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat, ia mengambil dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata, apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Saudara-saudara, pekan ini berbicara dalam Markus 7 dan Markus pasalnya yang ke-8. Bagian awal dimulaikan dengan informasi bahwa Yesus menimbulkan kontroversi dengan penolakannya terhadap tradisi keagamaan. Bagaimanapun, dia melakukannya dalam satu cara yang sangat mendukung sesuatu yang sungguh relevan dengan kehidupan Kristen saat ini. Jadi, bagaimanapun dia melakukannya dalam satu cara yang sangat mendukung sesuatu yang sungguh relevan dengan kehidupan Kristen saat ini. Pelajaran pekan ini akan memfokuskan kita untuk belajar bagaimana budaya-budaya atau tradisi-tradisi pada zaman Yesus di mana orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat membuat dan menganggap hal itu sudah menjadi hukum yang harus dituruti oleh orang-orang pada zaman itu. Itulah sebabnya Yesus menentang hal seperti itu dan Yesus tidak disukai oleh orang-orang Farisi. Kadang-kadang adat istiadat, tradisi-tradisi yang dibuat-buat itu sudah menjadikan mereka sebagai hukum, bahkan ada yang menganggap tradisi itu sudah lebih di atas dari hukum. Nah, itulah yang Yesus tentang pada waktu itu. Nah, dalam pelajaran Sekolah Sabat di hari Minggu berbicara tentang tradisi manusia versus perintah Allah. Jadi ada bertentangan ini, tradisi manusia yang dibuat-buat versus perintah Allah. Kasus yang dialami dalam Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 23 menceritakan tentang tradisi yang dianggap suci oleh orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu tentang mencuci tangan sebelum makan, namun hal ini tidak diindahkan atau tidak dipatuhi oleh Yesus dan murid-muridnya. Pelajaran Sekolah Sabat, Roh Nubuat mengatakan hal ini memancing kemarahan orang Farisi dan ahli Taurat karena Yesus dan murid-muridnya tidak mengindahkan tradisi yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang sebenarnya ini sudah ada dari sejak perjanjian lama. Dalam kitab Keluaran sudah dijelaskan, namun hal ini tetap dipegang bahkan sudah dianggap hukum oleh orang Farisi atau ahli Taurat. Ingat, Nyonya White, Kerinduan Segala Zaman halaman 429, dia mengatakan begini, ahli Taurat dan orang Farisi mengharapkan hendak melihat Yesus di pesta Paskah, telah memasang perangkap hendak menjebak dia. Jadi ahli Taurat, orang Farisi hanya ingin menjebak Yesus. Dia memasang perangkap dan menjebak Yesus. Kita mengingat bahasa lain untuk orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah mata-mata. Jadi sebenarnya mereka ini hanyalah mata-mata yang datang untuk memata-matai Yesus, mau menyebak Yesus, tapi pada akhirnya Yesus sudah tahu rencana mereka. Berbicara soal tradisi membasuh tangan atau mencuci tangan, Profesor Thomas R. Shepard, penulis pelajaran Sekolah Sabat, dikatakan begini, jangan sampai ketika anak-anak membaca pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini atau Sabat ini, kemudian lalu pulang ke rumah langsung ambil makanan dengan tangan kotor dan langsung makan, tanpa mencuci tangan. Tentu ini berbicara soal konteks apa? Apakah ini merujuk kepada higienisnya atau tradisinya? Atau tradisinya yang hanya mencari kesalahan dari Yesus. Padahal
Ronald juga menyatakan bahwa ini adalah hal yang sepele, hal yang biasa saja. Yes, benar kalau ini soal higienis. Sampai saat ini kita perlu mencuci tangan sebelum makan. Kadang kalau tangan kita kotor, penuh dengan kotoran, becek, hitam, dan lain sebagainya, kita perlu untuk mencuci tangan, pakai sabun dan lain sebagainya. Tapi kalau ini berbicara soal tradisi yang hanya untuk mencari kesalahan dari Yesus, ini kasus yang berbeda. Tradisi yang dibuat sudah melampaui kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi masalahnya di sini, tradisi-tradisi yang dipatuhi dari zaman lalu, dari zaman dulu, yang dipatuhi oleh orang Farisi ahli Taurat hanya untuk mencari kesalahan dari Yesus, dibuat-buat melampaui kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Profesor Thomas R. Shepard, dia katakan begini, pada zaman Yesus, banyak orang di negeri itu sangat peduli dengan kesucian ritual. Selama masa perjanjian lama dan perjanjian baru, gagasan mencuci tangan agar tetap suci secara ritual diperluas kepada masyarakat umum, meskipun aturan ini awalnya hanya diterapkan kepada para imam di perjanjian lama dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Jadi konsep ritual mencuci tangan itu sudah ada sejak dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Sesuai dengan konsep inilah, para pemuka agama, orang Farisi ahli Taurat, mengeluhkan murid-muridnya kepada Yesus. Katakan begini, mendengar hal itu, Yesus tidak langsung menjawab tuduhan itu, tetapi dia membela murid-muridnya dengan memaparkan dua hal. Dua hal itu apa? Yang pertama, dia mengutip perkataan keras perkataan keras Yesaya yang menampak suatu bangsa yang memuliakan Allah, namun hati mereka menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, Yesus mengambil kutipan Yesaya lagi. Yesus mengutip perintah Allah untuk menghormati orang tua. Tetapi orang Farisi mengajarkan sesuatu kelihatannya benar, tapi sejujurnya hal itu mengajarkan untuk kikir dan tidak menghormati orang tua, padahal itu adalah hukum Taurat yang kelima. Penulis pelajaran sekolah Sabat dikatakan begini, kemunafikan seperti inilah yang Yesus serang tanpa kompromi. Mereka telah menempatkan tradisi manusia di atas firman Allah, dan dengan berbuat demikian mereka telah berdosa. Jadi kesimpulan dalam pelajaran sekolah Sabat hari Minggu, mana yang harus kita patuhi? Mana yang harus kita ikuti? Tradisi manusia atau perintah Allah? Kira-kira kalau ditanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saat ini, kira-kira bagaimana tradisi manusia saat ini yang bertentangan dengan firman Tuhan? Dan kira-kira apa-apa itu? Ini saudara boleh diskusikan di kelompok masing-masing. Karena sesungguhnya sekarang manusia lebih suka menuruti apa yang menjadi perintah manusia, tradisi, dibandingkan perintah Allah. Kadang-kadang kita lebih suka buat-buat apa yang Allah tidak suruh, tidak suka, tetapi ada hal-hal yang Allah mau yang harus kita buat, kadang-kadang manusia tidak buat. Sudah terputar ini perintah-perintah. Senin, tangan bersih atau hati bersih. Jadi pertanyaan, tangan bersih atau hati bersih. Setelah mereka berusaha mencari kesalahan Yesus dan murid-muridnya, namun sampai ayat 13 tidak ditemukan bahwa Yesus bersalah. Nyonya White, Ronald berkomentar, utusan-utusan dari Yerusalem dipenuhi dengan kemarahan. Mereka tidak dapat menuduh Kristus sebagai pelanggar hukum yang diberikan dari Sinai, karena ia berbicara untuk mempertahankannya terhadap tradisi-tradisi mereka. Karena mereka tidak dapat kesalahan dari Yesus, mereka marah. Tradisi dan Farisi dan ahli Taurat. Markus 7 ayat 14 sampai 19 dilanjutkan kembali. Yesus melanjutkan penjelasan yang menjadi teka-teki atau perdebatan sampai dunia kekristenan saat ini. Seakan-akan bertentangan dengan Imamat 11 dalam perjanjian lama. Kita hati-hati kalau baca kisah ini. Kalau kita tidak menemukan arti sesungguhnya, berkonteks sesungguhnya, bisa saja kita
menyesatkan orang dengan ajaran yang kita pelajari. Ingat, Alkitab berfokus kepada pribadi, yaitu Yesus, Allah kita. Jadi tidak mungkin kalau Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Markus 7, lebih khusus ayatnya yang ke-15? Yang pertama, begini. Pertama, akan menjadi aneh jika Yesus tiba-tiba membatalkan perintah Musa dalam Markus 7 ayat 14 sampai 19. Ketika dia baru saja membelah Musa melawan tradisi. Kedua, tradisi yang orang-orang Farisi sedang promosikan tidak mempunyai dasar dalam perjanjian lama. Hukum mengenai makanan sebaliknya memiliki dasar dalam perjanjian lama. Imamat 11. Ketiga, apa yang Markus 7 ayat 9 maksudkan ketika mengatakan bahwa Yesus menyucikan semua makanan, bukanlah hukum mengenai makanan sedang dihapuskan, melainkan melawan tradisi kontaminasi jamahan yang orang-orang Farisi telah buat itu tidak sah. Markus 7 ayat 20 sampai 23 adalah kunci dari pembahasan ini, yaitu, mari kita lihat, yang benar-benar mencemari seseorang adalah apa yang ada di dalam dirinya, hati dan pikiran. Dosa-dosa kita muncul dari keinginan dan pikiran kita. Yang keempat, ini tidak berbicara soal makanan haram dan halal. Yesus tidak membatalkan hukum binatang halal dan haram. Imamat 11. Ini berbicara tentang pikiran kita, perkataan-perkataan yang keluar dari hati dan mulut kita yang bisa saja menajiskan orang. Selasa, ini berbicara soal remah-remah untuk anjing. Jadi ini masih ada dalam kitab Markus pasalnya yang ke-7. Ini setelah Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Yesus menjelaskan kepada mereka, mereka gagal menyembah Yesus. Nyonya White, Rono Buat mengatakan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, murid-murid memperhatikan kemarahan mata-mata mereka. Itu ketika ajaran mereka yang palsu dipaparkan. Jadi mereka marah. Yesus menentang, Yesus menyampaikan bahwa itu tidak benar, dan mereka marah. Saudara-saudara, hati-hati kalau kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar, ada orang lain yang tegur dan kita marah. Aneh itu namanya. Mereka melihat air muka yang marah. Mereka marah kepada Yesus. Serta mendengar perkataan ketidakpuasan dan dendam yang diucapkan dengan kumat kami. Kadang-kadang kalau kita tidak terima orang tegur, kadang-kadang kalau kita tidak terima orang menyampaikan kebenaran, kita marah-marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Inilah bibit-bibit dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Selasa masih bicara soal remah-remah untuk anjing. Nah, setelah itu Markus 7 ayat 24 sampai 30. Berpindah kisah ketika Yesus berangkat pergi menuju daerah Tirus dan Sidon. Di sini dikatakan begini. Tirus dan Sidon, daerah ini letaknya di pesisir utara. Sekarang ada di Lebanon Selatan. Sekitar 60 km sebelah barat laut, Danau Genesaret di Galilea. Matius 14 ayatnya yang ke-34. Dia menyingkir dari tempat sebelumnya supaya tidak terlibat perdebatan lebih lanjut dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia masuk ke sebuah rumah dan bertemu dengan seorang ibu berkebangsaan Siro-Fenisia. Peristiwa perjumpaan dengan perempuan Kanaan di wilayah Tirus dan Sidon ini bagian tersendiri dan baik didalami secara khusus. Bagi orang Yahudi, orang Kanaan tidak termasuk umat. Bahkan kata ini bernuansa musuh bebuyutan orang Israel. Mereka itu orang luar. Jadi orang Kanaan atau perempuan ini dianggap orang luar. Ellen White, dia mengatakan begini, rakyat di distrik ini berasal dari bangsa Kanaan yang dahulu. Mereka adalah penyembah berhala dan dipandang hina serta dibenci oleh orang Yahudi. Injil Markus
yang sejajar dengan ini, dia mengatakan begini, perempuan itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Kata Yunani di sini merujuk pada keagamaannya, yang bukan agama umat Israel. Dikatakan kalau bahasa yang lain bukan umat Tuhan. Kebangsaan perempuan ini, Siro-Fenisia, sama dengan Kanaan yang dipakai Matius. Dari golongan inilah asal dari perempuan ini, ia seorang kafir. Ia seorang kafir. Tapi saudara-saudara, begini. Perempuan ini yang katanya orang luar, seorang kafir, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan imannya, dia meminta kesembuhan bagi anak perempuannya yang saat itu sementara sakit. Dan dari kisah ini, seakan-akan kita berpikir bahwa Yesus menganggap wanita ini dengan kasar. Yesus barangkali kita akan menganggap bahwa Yesus berkata kasar karena ada kata yang Yesus keluarkan, seekor anjing. Ellen White, Kerenduan Segala Zaman halaman 438. Dengan demikian, meskipun banyak berkat diberikan kepada bangsa Israel, tiadakah berkat baginya juga? Ia, wanita ini, dipandang sebagai seekor anjing. Saudara-saudara, karena pergaulan, dinding pemisah antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, kadang-kadang orang Yahudi atau orang yang menganggap umat Tuhan menganggap orang lain sebagai seekor anjing. Ini hal yang sangat tidak baik. Kadang-kadang kita juga menganggap orang luar, menganggap mereka adalah orang yang hina. Inilah yang Yesus maksudkan. Inilah yang Yesus mau robohkan, dinding pemisah antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Ia, wanita ini, dipandang sebagai seekor anjing. Dipandang sebagai seekor anjing bukan Yesus, tapi orang-orang yang ada waktu itu. Mereka menganggap orang yang bukan Yahudi itu orang yang sangat hina dan lain sebagainya. Dan kalau demikian halnya, bukankah anjing pun berhak mendapat remah-remah dari kedermawanannya? Saudara, dikatakan begini, dengan hati tulus dia mengatakan dia ikhlas menerima remah-remah yang jatuh dari meja. Dia rela dianggap sebagai seekor anjing karena dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel. Tapi apa yang terjadi? Yesus pada akhirnya mengabulkan permintaan dari wanita ini. Ellen White mengatakan, Juru Selamat merasa puas. Ia telah menguji iman perempuan itu. Dia yang dianggap terbuang dari Israel, dianggap orang asing, sekarang dianggap bagian dari keluarga Allah. Dikatakan lagi begini, kisah ini menunjukkan betapa ketulusan serta kepercayaan akan kebaikan hati melewati batas-batas agama dan etnisitas. Kisah ini menjadi tuntunan meluaskan sikap beragama dan berkelompok. Tidak disangkal adanya perbedaan, tetapi ditegaskan perbedaan tadi tidak menghalangi kebaikan Yesus bagi siapa saja. Ellen White, Alpha Omega Jilid 5 halaman 438 katakan begini, oleh perlakuan Yesus kepadanya, ia menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Saudara-saudara, terkadang kita menganggap orang lain, orang itu hina, menganggap orang itu seekor anjing. Tetapi ingat, Yesus melayani bukan ada yang di dalam, tetapi Yesus melayani semua. Sampai-sampai ada yang pernah bilang, kalau belajar tentang keagamaan, belajar juga tentang kemanusiaan. Oleh karena ada banyak orang yang menganggap diri sudah hebat dalam beragama, sudah hebat dalam beribadah, tetapi tidak bisa memanusiakan orang lain. Tetapi suka menghina, suka menganggap orang lain rendah, hina. Oleh sebabnya ada yang bilang kalau belajar keagamaan, belajar juga tentang kemanusiaan. Nah, ini berbicara fakta, saudara-saudara. Ada orang yang rajin beribadah, menganggap keagamaan sangat luar biasa, tetapi dalam kehidupan bersosial,
Mereka menganggap orang lain hina dan lain sebagainya. Rabu, lidah yang terikat. Markus 7 ayat 31. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan Sidon. Dia pergi ke danau di tengah-tengah daerah Dekapolis. Nah, ini mengingat daerah Dekapolis ini pada waktu Yesus mengusir roh jahat di Gadara, di Gerasa, mengusir roh jahat yang merasuki orang dan membiarkan roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi. Namun setelah Yesus kembali, Matius mengatakan orang berbondong-bondong banyak datang mau melihat Yesus dan meminta kesembuhan. Ada banyak yang sakit, ada yang lumpuh, buta, bisu, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Yesus menyembuhkan mereka. Kitab Markus mengatakan begini, di saat yang sama ada seorang yang tuli dan gagap memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Ayat tersebut tidak mengindikasikan siapa yang membawa pria ini kepada Yesus. Tetapi masalah orang ini cukup jelas, dia tidak dapat mendengar dan mengalami masalah dalam berbicara. Matius 7 ayatnya yang ke-33, Yesus menyendiri dengan orang itu, ia memasukkan jarinya ke dalam telinganya dan menjamah lidahnya sambil menengadah ke langit. Hal ini yang sungguh menggugah hati. Pada waktu Yesus memasukkan jarinya ke telinganya dan menjamah lidahnya, Yesus mau menyembuhkannya, Yesus menengadah ke langit. Yesus merasa cemas karena memikirkan banyak orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan kebenaran, serta lidah yang enggan mengakui Yesus sebagai penebus. Saudara-saudara, saya mau sampaikan, jangan tunggu nanti kita sudah tuli baru mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan tunggu nanti kita sudah susah untuk berbicara, ya mungkin karena bisu, mungkin karena gagap, baru mau mengakui kebenaran firman Tuhan, baru mau mengakui Yesus sebagai penebus, baru mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selagi masih sehat, selagi masih belum tuli, tidak tuli, dan masih fasih dalam berbicara, mari kita mengakui kebenaran firman Tuhan dan mendengar pekabaran firman Tuhan. Kadang-kadang ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar kebenaran dari orang lain, terkadang kita lebih memilih untuk menutup telinga kita dan mengeraskan hati kita. Terkadang ketika kita sudah mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita sudah simpan, terkadang kita malu untuk menyampaikan dengan lidah dan mulut kita. Profesor Thomas R. Shepard, dia katakan begini, Yesus secara ajaib memulihkan pendengaran pria itu dan memampukannya berbicara dengan jelas. Kisah ini juga mengilustrasikan apa yang Allah dapat lakukan bagi mereka yang mau berpaling kepadanya. Barangkali Anda pernah merasa enggan untuk membagikan iman Anda. Merasa lidah terikat untuk apa yang hendak dikatakan. Mujizat ini menawarkan dorongan bahwa Tuhan Yesus dapat membuka telinga Anda agar peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia membagikan firman yang siap menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara, ternyata sekeras apapun telinga kita, kalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, Yesus akan membuka telinga kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita bersedia. Kamis, waspadai roti busuk. Nah, ini apa ini? Waspadai roti busuk. Matius 8, kali ini tidak membahas ayatnya yang pertama sampai ayat 10, tetapi langsung lompat dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayat 20. Dan ini paralel dengan Matius pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai 12 tentang orang Farisi meminta tanda dan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kisah ini dimulaikan dengan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dengan maksud hanya untuk mencobai Yesus. Memang orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini tidak pernah putus asa. Mereka ini tidak pernah tobat-tobat, tidak pernah kapok mencobai Yesus. Ketika mereka kalah mencobai Yesus sebelumnya, mereka tidak putus asa dengan semangat mencari cara untuk mencobai Yesus pada pencobaan yang berikutnya. Ketika membaca ini, saya teringat pada waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun.
Dan roh nubuat mengatakan mereka ini adalah agen-agen setan yang diutus untuk menjatuhkan Yesus. Cerita ini sama, saudara. Anehnya, cerita ini dimulaikan dengan kisah orang-orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Padahal, tanda kutip, mereka selalu bersama dengan Yesus. Sudah banyak melihat mujizat-mujizat yang Yesus buat. Karena Nyonya White dalam buku yang sama juga, Kerinduan Segala Zaman jilid 6 halaman 12 mengatakan begini. Setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus menjadi suatu tanda keilahiannya. Ia sedang melakukan pekerjaan yang sama yang telah dinubuatkan tentang Mesias. Jadi saudara-saudara, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki selalu bersama dengan Yesus. Mereka selalu melihat mujizat-mujizat dari Yesus. Tapi anehnya, mereka datang lagi kepada Yesus meminta tanda. Padahal roh nubuat mengatakan, setiap kali Yesus memberikan mujizat, dia sementara memberikan tanda bahwa dia adalah Mesias, menunjukkan dia punya keilahian. Tapi itulah orang Farisi, ahli Taurat, Saduki. Mereka hanya suka mencari kesalahan dari Yesus. Lalu Yesus mengambil kesempatan untuk mengamarkan para murid-murid mengenai ragi atau orang Farisi atau ragi Herodes, yaitu ajaran mereka. Sebelum lanjut, saudara, saya mau sampaikan. Hati-hati kalau saudara hobi yang sukanya mencari kesalahan orang lain. Dalam membahas pelajaran sekolah sahabat di gereja, kadang-kadang kita suka bertanya hanya untuk mencari kesalahan orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, bertetangga, bermasyarakat, suka sekali mencari kesalahan orang lain. Hati-hati, kita mungkin seperti orang Farisi, ahli Taurat, atau orang Saduki. Lalu Yesus mengambil kesempatan untuk mengamarkan para murid-murid mengenai ragi orang Farisi dan ragi Herodes, yaitu ajaran mereka. Ellen White, Alpha Omega jilid 6 halaman 13, katakan begini. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Orang Yahudi sudah biasa sejak zaman Musa menjauhkan ragi dari rumah mereka pada masa raya Paskah, dan mereka diajar sedemikian untuk menganggapnya sebagai lambang dosa. Kristus mengalihkan perhatian mereka kepada keadaan ini, mengamankan mereka agar tidak membeli roti orang Farisi atau orang Saduki. Apa yang dimaksudkan dengan ragi atau roti orang Farisi dan Saduki, yaitu dosa, ajaran-ajaran yang salah, dan kepura-puraan. Matius 6 ayat 11 sampai 20 ayat 12. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki. Kesimpulan yang pertama, jangan sampai tradisi yang biasa manusia buat bisa menghalangi kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai tradisi itu sudah di atas dari firman Tuhan. Oleh karena firman Tuhan harus di atas dari segala-galanya. Yang kedua, jagalah cara bicara kita kepada orang lain. Kadang dengan tindakan kita, pikiran kita, cara berbicara kita, tanpa kita sadari, kita sudah menajiskan atau menganggap orang lain hina. Kebaikan yang ketiga, kebaikan Tuhan Yesus bukan hanya bagi satu golongan tertentu, tapi kepada semua orang. Yang keempat, jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mendengar, gunakanlah untuk mendengar firman Tuhan, peka terhadap panggilan rohani. Jika Tuhan masih menggunakan mulut kita untuk berbicara, gunakanlah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Ingat, jangan tunggu sudah tuli atau bisu atau gagap baru mau mendengar dan mengabarkan firman Tuhan. Yang kelima, dalam kehidupan kita perlu waspada terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Banyak berdoa, banyak berserah, Tuhan pasti menolong. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami telah mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Dengan kuasa Roh Kudus, pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Kami boleh belajar firman ini, mendapat satu aplikasi yang sangat
berharga, menambah wawasan kerohanian kami, dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk selalu berserah, tolong kami Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran Sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Tumere.